Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Raihani Channel. Untuk kegiatan pagi ini kita mau menyampaikan teman-teman. Jadi apa sih manfaat dan keuntungan sebagai penghobi kelulut atau kelanceng atau trigona di lahan atau di pekarangan yang sempit di perkotaan. Setelah berjalan 3 tahun teman-teman, seperti yang bisa teman-teman lihat itu bukti bahwa berjalan 3 tahun. Di situ tertulis tanggal 27 Agustus 2020. Sekarang ini tanggal 7 Agustus 2023, berarti 3 tahun kurang 20 hari ya teman-teman. Jadi setelah kami menjalankan hobi kami selama 3 tahun, yang kami rasakan keuntungannya itu ada 7. Yang pertama adalah kita bisa minum madu ya, kita bisa minum madu dengan memanen madu yang kita miliki sendiri. Sebagai contoh, ini habis panen seperti itu. Terus berikutnya lagi, yang pastinya madunya itu original teman-teman, karena memang kita panen sendiri, original. Ini kita bisa milih minumnya, bisa madu Torasika ya. Ini seperti ini sudah banyak sekali madunya teman-teman yang ada di sini. Ini ada 3 susun, jadi ini 2 susun ini insya Allah isinya madu, bisa kita panen, dan mungkin bisa lebih 1 kilo untuk satu ini. Biasanya kalau Torasika itu setidak-tidaknya 1 kilo. Terus berikutnya lagi, untuk tentunya madu, setelah kita bisa minum madu asli karena memang dari si panenan sendiri. Selanjutnya untuk mencukupi madu keluarga, jelas ini penghematan yang luar biasa. Kita bisa mencukupi madu keluarga, ini yang kami rasakan selama ini. Jadi setelah 3 tahun kami merasakan hasilnya, terus kami bisa pecah koloni dengan cukup banyak, bisa menganalisis. Ini contohnya salah satu yang pecah koloni, itu bisa teman-teman lihat sederet untuk trigona kami, dan ini tentunya aktif semua teman-teman. Ini ya, aktif dan galak. Ini dari lebah yang masih waktu beli, ini bukan lebah yang siap jadi tapi masih bakalan. Terus ini kalau ini si jumbo, ini suatu hal yang sangat menyenangkan ya. Jadi ini kecukupan madu untuk keluarga. Jadi ini seperti teman-teman lihat, sekian banyak, tentunya insya Allah kami cukup lah untuk sekeluarga. Kami sekeluarga itu 3 ya, dengan istri dan anak saya yang masih di SD. Tentu ini sangat membutuhkan. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, sangat aktif sekali si biroinya. Ini mau kita buka tapi galak banget ini teman-teman. Apakah udah ada madunya? Nah, ini juga seperti itu penampakannya. Ini juga bakal panen madunya mudah. Nah, terus yang pastinya saat ini untuk si Torasika ini bisa kita panen. Ini kita panen, ini juga, ini bisa teman-teman lihat. Jadi untuk kecukupan madu, ini yang hanya di belakang ya teman-teman. Untuk yang di depan belum, yang di depan rumah itu masih ada Torasika 1 sama biroi ada 3, karena memang dikumpulkan ke sini. Ini penampakannya, ini yang kemarin habis panen ini, dan ini tentu juga semua ini bisa kita panen. Setelah kebutuhan madu keluarga tercukupi ya, tentunya keuntungan yang semua orang dambakan atau inginkan adalah sehat dan fit. Jadi selain sehat, dengan adanya madu ini kita sangat fit. Jadi
betul-betul prima. Artinya kita beraktivitas itu, misalkan yang saya katakan prima itu apa ukurannya? Kita bekerja maksimum, tetapi stamina kita masih oke. Ya, itu menurut saya artinya prima atau kondisi fit. Itu untuk kesehatan kita. Itu yang keuntungan ketiga. Terus berikutnya lagi dengan si banyaknya si vegetasi ini yang di atap ini, teman-teman. Sayang kita nggak bisa brojol kan ini ya. Sebentar, ini kita lihat di atas. Ini sebenarnya kami akan nyoba memasukkan kamera tuh di sini, teman-teman, tapi sekarang ini sudah tidak bisa. Jadi karena begitu rapat untuk si tanaman yang ada di sini, sudah kayak ya seperti hutan ya. Jadi pohon-pohonnya udah liar, betul-betul liar. Akhirnya kita akan mengintip ke ini ya, ke sebelah sana ya, teman-teman. Kita akan lihat di sebelah sana. Jadi dengan adanya tanaman-tanaman yang ada sekeliling sini, teman-teman, ya, di sini, ini membuat keuntungan keempat, yaitu oksigen yang melimpah untuk setidak-tidaknya di lingkungan rumah kami, karena memang tertutup oleh si tanaman. Jadi ini mudah-mudahan itu bisa kelihatan ya, teman-teman. Itu mudah-mudahan, karena ini dari bawah kami juga tidak bisa melihat, dan ini kelihatan ya yang di sini. Di sini terus kita juga lihat di sini. Jadi artinya memang atapnya sudah mulai tertutup oleh si vegetasi. Dengan demikian si rumah yang kami huni ini menjadi oksigennya sangat bagus, sirkulasi udaranya sangat bagus, sehingga terkadang kalau kita pergi ke kota itu terasa sekali, ini ekstrim banget ini rasanya gitu, karena memang oksigennya tidak sebagus yang ada di lingkungan rumah. Itu kira-kira itu, teman-teman, yang bisa kita rasakan keuntungan yang keempat. Terus kita lihat ke depan ya. Nah, ini teman-teman, jadi penampakan di sisi depan sampai ya kita tertutup oleh tanaman-tanaman AMP sekeliling rumah. Ini ya penampakannya. Itu seperti itu, teman-teman. Nah, ini ya, ini yang nempel di rumah. Ini tentu produksi oksigen yang sangat melimpah, sehingga juga memberi kontribusi kesehatan kepada kami sekeluarga ya. Tentu juga kenyamanan. Jadi untuk kenyamanan hidup juga tentunya ada. Nah, itu kira-kira, teman-teman ya. Jadi lingkungannya menjadi sejuk. Terus itu yang nomor 6 ya. Jadi lingkungannya kita memberi kontribusi ke lingkungan sekeliling itu menjadi sejuk dan tentu juga indah. Ini si Dombia seminole. Dombia seminole. Nah, dengan selanjutnya adalah kita dengan adanya tanaman-tanaman yang seperti ini, seperti yang tampak itu ya, mau tidak mau karena kita itu di pekarangan kota harus olahraga, dipaksa olahraga, teman-teman. Jadi kita aktif olahraga karena seperti teman-teman tahu, kita mau tidak mau harus menyirami vegetasi kita, sehingga vegetasi kita menjadi ranum, subur, bunganya ini sangat menawan. Ini nanti sudah hampir tumbuh semua dan penuh dengan si ini ya, teman-teman, penuh sama si koloni ya, berbagai jenis, termasuk koloni-koloni yang
liar ya, Lepisep juga kita lihat Lepisep, terus berikutnya lagi ya tentunya yang tinggi-tinggi ini kita ini Thoracea ini bisa. Terus kalau yang ini ya, ini setelah kita lakukan perawatan ada sekitar 2 minggu, si untuk Santos merah juga Santos kuning ini sudah bunganya sangat banyak sekali ya. Jadi ini untuk kita akhirnya mempunyai sesuatu lingkungan yang sejuk, indah. Terus berikutnya lagi juga wangi nih teman-teman kalau waktu-waktu tertentu. Jadi ini koloni sangat itu ya, banyak ini di situ. Terus selanjutnya lagi yang keuntungan si lain adalah kita bisa menghasilkan buah. Jadi ini seperti teman-teman ketahui di video review vegetasi sebelumnya, kami memiliki namanya si mangga genjah atau yang biasa disebut dengan cok kanan. Ini sudah berbunga dan sebagian pohon sudah berbuah. Kita akan lihat ini. Nah, ini untuk buahnya ya teman-teman, kita bisa lihat buahnya. Ini baru usia 1 tahun ya teman-teman untuk tanamannya. Ini buahnya sudah cukup ini ya, udah ada yang besar itu. Ini sebagai sumber resin sebenarnya, tetapi ini juga memberi kontribusi karena bunganya juga cukup banyak sebelum jadi buah. Ini juga memberi kontribusi untuk si ini ya teman-teman, untuk si nektarnya. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat ya, di buahnya cukup banyak. Jadi ini yang sudah berbuah ini ada 1, 2, 3. Biasanya udah 4 pohon teman-teman, sama yang di belakang ini. Terus ini juga sawo. Nah, ini kira-kira 7 lebih manfaat dari budidaya kelanceng, kelulut, trigona di pekarangan perkotaan. Ini yang terakhir ya teman-teman. Jadi yang terakhir. Nah, ini yang terakhir nih sekarang. Yang sudah kami ceritakan ini adalah si pohon cinta. Jadi ini pohon yang memang kita tidak ada di Indonesia. Ini insya Allah dapat dari teman Purwokerto atau guru saya. Ini dari Brasil menurut info yang disampaikan. Jadi ini untuk si pohon cinta, dan kita akan melakukan pemanenan teman-teman. Jadi kita akan melakukan pemanenan. Ini sudah ada 1 buah yang sudah menjadi ini yang ditutup plastik ini teman-teman. Ini ya, ini buahnya, buka dulu ya. Ini teman-teman untuk penampakannya buah dari pohon cinta seperti ini. Jadi kalau kita lihat bentuknya seperti melinjo. Ini untuk manfaat dari buah cinta ini menurut si importernya dari Brasil ini, itu teman atau guru juga di ilmu perlebahan dan vegetasi yang di Purwokerto.
Ini manfaatnya adalah sebagai suplemen untuk kesehatan kaum hawa. Ini teman-teman untuk manfaatnya. Nah, sekarang kita ini ya, kita lihat sebenarnya tujuan utama dari penanaman si pohon cinta ini, kita mengharapkan sumber resin yang melimpah. Jadi sumber resinnya ini sangat kaya teman-teman. Kalau kita patah satu daun saja itu sudah luar biasa ininya, getahnya. Perhatikan baik-baik ini ya, kita patah ini seperti ini ya, kita tunggu sebentar dia langsung keluar getah sangat banyak. Itu ya, dalam hitungan orde beberapa detik dia langsung keluar getah yang banyak, dan ini harapannya akan menjadi sumber resin ke depan teman-teman setelah si pohon ini menjadi lebih tua. Jadi getahnya sudah bisa disenangi oleh si kelanceng atau gelulet peliharaan kami. Adapun keuntungan yang lain ya, ini suatu bonus, yaitu buahnya kita akan panen saja ya teman-teman. Untuk buahnya ini kita petik seperti apa pohon buahnya ini. Jadi buahnya ini seperti ini ya teman-teman. Untuk penampakan buahnya ini agak diperbesar juga kurang begitu ini ya teman-teman, kelihatan bagus. Tapi kita nanti akan setelah kita petik akan kita dekatkan di kamera teman-teman, seperti apa buahnya. Jadi ini buahnya nih seperti ini teman-teman, secara dekat ini lebih, kalau bentuk itu seperti melinjo, tetapi kalau dari warna dan si ini ya, si serat-seratnya itu seperti buah sawo, hanya warnanya lebih ke merah-merahan, tapi lebih mendekatin buah sawo kecik, sawo yang kecil-kecil itu teman-teman, dan itu lebih mirip itu. Saya kira ini ya untuk manfaat untuk kaum hawa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.